Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKA 17 akan mempresentasikan hasil infografis kami mengenai gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan mangrove yang ada di Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang beranggotakan saya sendiri, Rega Alvino, dengan NIM 23512531, KT 10169. Saya Rizky Fadila Rivaldi dengan NIM 23512 813 KT 10175. Saya Ahmad Zikri Johari dengan NIM 23 520 804 KT 10370. Saya Ahmad Arifmuti Siregar dengan NIM 23517 342 KT 10292. Saya Amir Fahmi Hidayat dengan NIM 235191123 KT 10336. Nah, jadi hutan mangrove itu tersendiri sering disebut juga sebagai hutan payau atau hutan yang merupakan vegetasi yang tumbuh di antara garis pasang surut air laut. Kemudian, hutan mangrove tersebut tumbuh di atas substrat atau media tumbuh yang digenangi dengan campuran air laut dan juga air tawar. Nah, beberapa poin yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis vegetasi, interaksi manusia, komponen biotik, dampak positif dan dampak negatif, serta pencegahan dan pengendaliannya. Untuk jenis vegetasi yang paling mendominasi di ekosistem hutan mangrove yang ada di Desa Cendimanik, Sekotong, Lombok Barat ini merupakan adalah dari jenis Rhizopora, Mucronata, dan Avicenna marina. Nah, kita akan bahas beberapa jenis vegetasi lainnya yang ada di hutan mangrove ini. Yang pertama adalah Soneratia caseolaris atau yang biasa disebut dengan pidada merah. Soneratia caseolaris merupakan pohon yang mempunyai akar akar nafas, kemudian duduk daunnya berhadapan atau bersilang, dan helaian daun tebal serta gundul. Kemudian selanjutnya ada Avicennia marina. Maaf, yang selanjutnya ada Seriopdesandra atau yang sering disebut juga dengan bido-bido, merupakan pohon dengan tajuk yang berbentuk kubah, kemudian kerapatan tajuk sedang sampai berat, dan warna tajuk hijau sampai kekuningan. Kemudian yang terakhir ada Avicennia marina atau yang biasa disebut juga dengan api-api putih, merupakan pohon dengan duduk daun berhadapan dan mempunyai akar nafas. Kemudian interaksi manusia yang ada di ekosistem hutan mangrove ini. Nah, interaksi aktivitas manusia yang tinggi di kawasan pesisir pantai, salah satunya adalah interaksi aktivitas manusia karena adanya kegiatan usaha tambang. Selanjutnya, komponen-komponen abiotik yang ada di pada hutan mangrove adalah ketersediaan cahaya matahari, pasang surut air laut, ketebalan lumpur, kedalaman dan kecerahan air, kepadatan vegetasi, dan lain-lain. Cahaya matahari sendiri penting untuk fotosintesis tumbuhan mangrove, dapat menjangkau hingga ke dasar hutan mangrove karena terletak di daerah pantai yang landai. Untuk pasang surut air laut, mempengaruhi pertukaran gas, nutrisi, dan bahan organik di dalam hutan mangrove. Air laut masuk ke dalam hutan mangrove saat air pasang, dan air laut surut
dan meninggalkan lumpur saat air surut. Untuk ketebalan lumpur mempengaruhi pertumbuhan akar tumbuhan mangrove. Untuk kedalaman dan kecerahan air mempengaruhi penetrasi cahaya matahari. Cahaya matahari yang cukup penting untuk fotosintesis tumbuhan mangrove dan cahaya matahari dapat menjangkau hingga ke dasar perairan yang dangkal dan jernih. Dan yang terakhir, kepadatan vegetasi mempengaruhi aliran udara dan air di dalam hutan mangrove dan aliran udara dan air yang lancar penting untuk pertukaran gas dan nutrisi di dalam hutan mangrove. Selanjutnya ada dampak positif. Dampak positif dari pembukaan lahan ekosistem pesisir pantai atau hutan mangrove menjadi tambak melibatkan peningkatan produksi tambak dan memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal melalui perikanan. Konservasi lahan ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan memberikan peluang mendapatkan bagi komunitas sekitar, menciptakan dampak positif bagi taraf hidup penduduk setempat. Di balik dampak positif tersebut terdapat dampak negatif yang signifikan. Pembukaan lahan mangrove untuk tambak dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sekitar, termasuk degradasi ekosistem mangrove yang berperan penting dalam menjaga keberagaman hayati dan fungsi ekologis. Selain itu, kerusakan ekosistem laut yang terkait dengan konversi lahan ini dapat meningkatkan resiko bencana seperti banjir, menggarisbawahi perlunya pertimbangan hati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian untuk usaha pencegahan kerusakan hutan mangrove, yang pertama, bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat-masyarakat di sekitar hutan mangrove agar masyarakat-masyarakat itu memanfaatkan hutan mangrove tetapi tidak merusaknya. Karena eh, seringkali kita dapati bahwasanya masyarakat yang merusak ekosistem hutan mangrove itu tidak tahu kalau perbuatan yang dilakukan itu merusak ekosistem hutan mangrove. Kemudian yang kedua yaitu membuat aturan yang tegas. Aturan ini diharapkan dengan adanya aturan ini masyarakat-masyarakat yang sudah tahu dan tetap ngeyel untuk melanggar untuk melakukan perbuatan yang merusak ekosistem hutan mangrove tersebut agar merasa takut, agar merasa sebaiknya tidak melakukan ini. Kemudian yaitu melakukan pengelolaan mangrove berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar hutan mangrove tetap terjaga kelestariannya. Kemudian penerapan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan lindung. Jadinya ini membuat hutan mangrove, ekosistem hutan mangrove tersebut terlindungi. Kemudian yang terakhir ada pengendalian ekosistem mangrove. Pengendalian ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu pemantauan dan penelitian. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kesehatan ekosistem mangrove. Penelitian dapat membantu dalam memahami perubahan-perubahan yang terjadi dan merancang strategi yang lebih efektif. Yang kedua adalah penanaman mangrove. Melakukan penanaman pohon mangrove untuk menggantikan yang telah mati atau rusak. Penanaman mangrove dapat membantu memperkuat ekosistem dan menjaga keberlanjutan kawasan mangrove. Yang ketiga ada pemulihan lahan. Jika ada lahan mangrove yang rusak atau terdegradasi, upaya pemulihan dapat dilakukan. Ini dapat mencakup penanaman kembali tanaman mangrove, penanaman jenis-jenis tanaman yang mendukung ekosistem mangrove, dan tindakan lainnya untuk memulihkan kondisi lahan. Kemudian, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi mangrove, pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu dalam mengubah perilaku dan praktik yang dapat merugikan ekosistem mangrove. Dan yang kelima ada pengaturan aktivitas manusia. Mengatur aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem mangrove seperti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, penambangan mangrove yang tidak terkontrol, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi. Dan yang terakhir ada perlindungan hukum. Menerapkan undang-undang dan regulasi yang mendukung perlindungan ekosistem mangrove. Ini termasuk pengaturan yang ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak mangrove dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.